Perkenalkan, nama saya Ardis Ramadhani Yusnara Saputra. NPM saya 2470021111070. Baik, saya akan menjelaskan tujuan praktikum ini. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, dapat mengetahui cara pemasangan alat ukur. Nah, yang kedua, dapat mengetahui dan memahami metode-metode pengukuran daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Lenderayana. NPM saya 2470021111011. Di sini saya akan menjelaskan terkait rangkaian metode 3 voltmeter. Yang pertama itu ada komponen yang digunakan. Rangkaian pertama menggunakan komponen 1 sumber AC, 2 resistor standar R1 dengan 2000 ohm. Yang ketiga beban R2 dengan 98.000 ohm. Yang keempat ada 3 voltmeter. V3 dengan tegangan total, VR1 tegangan pada resistor standar, VR2 tegangan pada beban. Juga ada fungsi-fungsi masing-masing komponen. Komponen sumber AC berfungsi memberikan tegangan bolak-balik sebagai masukan rangkaian. Komponen R1 resistor standar menjadi elemen acuan untuk menentukan arus dan sudut fasa. R2 beban berfungsi beban yang daya dan faktor dayanya diukur. Voltmeter V3 fungsi mengukur tegangan keseluruhan pada rangkaian. Voltmeter VR1 mengukur tegangan pada resistor standar untuk menghitung arus. Voltmeter VR2 mengukur tegangan pada beban untuk mengetahui tegangan kerja beban. Terus juga ada hasil pengukuran. Dari simulasi didapatkan V3 dengan 24,2 volt, VR1 dengan 0,48 volt, VR2 dengan 23,7 volt. Hubungan dengan teori. Metode 3 voltmeter didasarkan pada fakta bahwa pertama, arus rangkaian dapat dihitung karena R1 diketahui dengan menggunakan rumus I sama dengan VR1 per R1. Yang kedua, ada daya beban bergantung pada arus dan tegangan beban dengan rumus P sama dengan VR2 dikali I cos Pi. Terus yang ketiga, faktor daya dihitung dengan persamaan segitiga tegangan dengan menggunakan rumus V3 kuadrat sama dengan V2 Pi R1 kuadrat tambah VR2 kuadrat tambah 2 VR2 cos Pi. Dari 3 nilai voltmeter kita bisa menentukan arus, kemudian faktor daya, kemudian daya aktif. Metode ini bekerja karena tegangan pada komponen seri membentuk segitiga vektor tegangan. Terus juga ada penjelasan terkait metode 3 amperemeter. Pertama tuh komponen yang digunakan pada rangkaian kedua menggunakan komponen yang pertama itu sumber AC, yang kedua resistor standar R1 dengan 470 ohm. Yang ketiga ada beban R2 dengan 23.000 ohm. Yang keempat 3 amperemeter. A3 arus total, AR1 arus pada resistor standar, AR2 arus pada beban. Fungsi masing-masing komponen. Komponen sumber AC berfungsi menyuplai arus ke rangkaian. Komponen R1 resistor standar fungsi menjadi acuan untuk menentukan tegangan. Komponen R3 beban fungsi beban yang daya dan faktor dayanya ingin diketahui. Komponen A3 fungsi mengukur arus total rangkaian. Komponen AR1 berfungsi mengukur arus pada resistor standar. Komponen AR2 berfungsi mengukur arus pada beban. Terus juga ada hasil pengukuran. Dari rangkaian simulasi ini didapat hasil pengukuran A3 sama dengan 15,3 mA. Jadi ada AR1 sama dengan 15, mA.
AR2 sama dengan 0,31 mA. Hubungannya dengan teori, metode 3 ampere meter bekerja berdasarkan sifat rangkaian paralel. Yang pertama, tegangan sama dengan R1 dan R2 karena paralel. Dengan menggunakan rumus V sama dengan I1 kali R1. Yang kedua, arus total merupakan penjumlahan vektor arus. I3 kuadrat sama dengan IR1 kuadrat tambah IR2 kuadrat tambah 2IR1 IR2 cos pi. Yang ketiga, dari hubungan ini dapat dicari faktor dayanya dengan menggunakan rumus cos pi sama dengan I3 kuadrat dikurangi IR1 kuadrat kurangi IR2 kuadrat per dibagi 2IR1 IR2. Yang keempat, ada daya beban dengan menggunakan rumus P sama dengan V kali IR2 cos pi. Metode ini bekerja karena arus pada rangkaian paralel membentuk segitiga vektor arus. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Misbah Hidayat dengan NPM 2470021111040. Nah, untuk teori dari metode 3 voltmeter dan 3 ampere meter ini adalah pada rangkaian AC tidak hanya bergantung pada tegangan dan arus, tapi juga pada pergeseran fasa, sehingga rumus dari daya aktif adalah P dikali I dikali cos pi. Karena itu metode 3 alat ukur tidak boleh mengabaikan faktor daya pada beban resistif, tegangan dan arus fasa, sehingga cos pi sama dengan 1 dan daya cukup dihitung dengan P sama dengan P kali I. Itu jika fasa. Dengan ampere meter dipasang seri dan voltmeter paralel. Pada beban induktif, arus tertinggal akibat reaktansi XL sama dengan omega L yang menghasilkan arus yang bisa tampak berubah-ubah karena besarnya arus mengikuti I sama dengan P per akar dari R kuadrat tambah XL kuadrat, dan daya reaktif membuat pembacaan tidak stabil dalam metode 3 voltmeter. Ditentukan dari I sama dengan P1 per R1. Nilai R2 dari R2 sama dengan P2 per I, dan daya aktif beban dapat dihitung dengan P sama dengan I kuadrat kali R kali R2 atau R beban R2 tersebut, atau bentuk langsungnya yaitu P sama dengan P1 kali P2 per R1. Nah, itu untuk teori dasarnya. Baik, saya akan menjelaskan terkait tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari grafik tersebut. Bisa kita lihat untuk grafiknya, jadi tampilkan bahwa yang paling tinggi itu yaitu percobaan dari B. Kemudian untuk rasio, kita bisa hitung bahwa rasio sama dengan percobaan B, daya pada percobaan B dibagi daya pada percobaan A, yang mana yaitu 0,00214 dibagi 1,2 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan mendekati 18. Jadi daya pada percobaan B lebih besar sekitar 18 kali dibanding percobaan A. Itu grafiknya yang nanti akan ditampilkan. Perkenalkan, nama saya Alamur Alfadilah dengan NPM 2470021111030. Jadi kesimpulan pada praktikum tersebut yaitu praktikum ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai cara pemasangan alat ukur serta metode pengukuran daya dalam suatu rangkaian listrik melalui proses identifikasi komponen, analisis fungsi masing-masing bagian rangkaian,
dan hubungan antara teori dengan hasil pengukuran. Praktikum mampu melihat bagaimana variasi konfigurasi rangkaian memengaruhi besar kecilnya daya yang terukur. Perbandingan antara percobaan A dan B menunjukkan adanya perbedaan signifikan, di mana daya pada percobaan B meningkat sekitar 18 kali lipat, sehingga mempertegas bahwa perubahan kondisi rangkaian akan berdampak langsung pada nilai daya yang dihasilkan. Secara keseluruhan, praktikum ini memperkuat pemahaman konsep dasar pengukuran daya sekaligus mengasah keterampilan praktis dalam membaca, memasang, dan menganalisis alat ukur pada sistem kelistrikan.